Kobaran api malam tadi membakar ruang lantai basement hotel di Jalan Keramat Raya, Jakarta Pusat. Diduga api muncul dari tabung gas yang bocor. Api pertama kali muncul dari ruang dapur yang terletak di lantai basement hotel. Petugas pemadam kebakaran dari Jakarta Pusat yang tiba di lokasi langsung memadamkan dengan mengerahkan 8 unit mobil pemadam. Kebakaran ini membuat pengunjung hotel panik dan berhamburan keluar hotel. Api akhirnya berhasil padam selama 30 menit kemudian dan tidak ada korban jiwa maupun luka. Namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Ini yang kebakaran apa ini? Informasi dari dapur asalnya api, cuman karena pakai tuh pipa atau apa gitu kan masuk ke lantai 5 gitu. Tapi saya dengar dari lantai 2 juga asapnya juga banyak kan kita tiba-tiba tuh penuh asapnya di lorong-lorong tuh udah berasap semua gitu. Pengosongan paksa rumah dinas Polri di kawasan Menteng, Jakarta Pusat diwarnai aksi protes sejumlah penghuni. Mereka menolak mengosongkan rumah dinas lantaran Polri tidak menyediakan tempat relokasi. Ini melanggar HAM ini. Ngerti kalian semua? Maaf. Upaya pengosongan paksa terhadap 27 rumah dinas Polri di kawasan Menteng, Jakarta Pusat diwarnai aksi protes pada Selasa pagi. Petugas kepolisian yang hendak mengeksekusi rumah dinas pun dihadang warga. Tidak sedikit penghuni rumah dinas yang menangis histeris saat melihat rumah yang mereka huni harus dieksekusi paksa oleh petugas kepolisian. Sejumlah penghuni rumah dinas mengaku kecewa dengan adanya aksi pengosongan paksa ini. Saya bingung mau dibawa kemana? Rumah nggak punya. Tenang, ibu, tenang. Saya mau bicara dengan Bapak Kapolsek. Ibu udah berapa tahun buat tinggal di sini? Mohon izin, Komandan. Saya ikut mertua saya. Udah berapa tahun di sini? Bagaimana dikasih? Umur anak saya 11 tahun, saya baru 12 tahun di sini, Pak. Hari ini Mertuanya anggota polisi. Sudah Tapi menyiapkan saya bingung mau dibawa kemana anak kecil ini, Pak. Rumah nggak punya. dan juga tenaga Kami juga kan bukan polisi, emang saya ngaku untuk saya membantu bukan polisi. Tapi mengangkut kan barang-barang tahu dengan aman. anak saya. Wakapolres Metro Jakarta Pusat menyatakan eksekusi dilakukan lantaran asrama Polri ini rencananya akan dibangun rumah susun bagi anggota Polri yang masih aktif bertugas. Untuk sosialisasi terus pemberitahuan kepada penghuni itu sudah dari bulan 3 Maret 2020 sudah kita sampaikan bahwa akan dibangun rumah susun yang lebih baik, lebih bagus ya untuk personil Polri juga gitu. Kendati sempat diwarnai protes, namun petugas langsung mengerahkan alat berat untuk membongkar bangunan rumah dinas. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Penolakan terhadap eksekusi bangunan juga terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur, di mana ratusan warga menghadang petugas yang akan mengeksekusi aset Desa Kemiri. Warga juga memblokade seluruh akses jalan menuju Balai Desa. Ratusan warga desa Kemiri, Kecamatan Sidoarjo menghalangi eksekusi aset desa yang dilakukan oleh tim dari Pengadilan Negeri Sidoarjo. Aset desa dieksekusi karena sudah 6 kali kalah gugatan, mulai dari Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung. Warga pun memblokade jalan dengan menutup seluruh akses desa. Dari Pak Wakapolres menyampaikan, dari Pak Kabak menyampaikan dan Kasat Intel menyampaikan akan difasilitasi oleh Polresta untuk dipertemukan para pihak. Saya kira itu langkah yang luar biasa, bijaksana oleh Pak Kapolresta. Sementara pemenang gugatan, Endah Kusrini, mengaku selama ini sudah memberikan toleransi kepada warga dan membiarkan lahan digunakan untuk kantor di Desa Kemiri dan jalan yang dihibahkan untuk kepentingan pemerintah desa. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Nelayan di Bangka Barat, Bangka Belitung menyelamatkan seekor bayi duyung yang terdampar di tepi pantai akibat cuaca ekstrim. Bayi duyung kemudian dievakuasi untuk direhabilitasi sebelum dikembalikan ke habitatnya. Luka tuh. Luka nih,
Nelayan di Bangka Barat, Bangka Belitung menemukan bayi duyung yang berusia kurang dari 2 bulan terdampar di tepi pantai. Bayi duyung ini ditemukan dengan kondisi luka di punggungnya. Diduga bayi duyung terpisah dari ibunya dan terdampar karena cuaca ekstrim. Bayi duyung ini dievakuasi tim Satgas Tumbuhan dan Satwa Liar Bangka Belitung untuk direhabilitasi hingga kondisinya membaik dan siap dilepaskan kembali. Diamankan 1 ekor bayi dugong ya. Bayi nih Bang ya? Bayi dugong, kurang lebih itu kita prediksikan umurnya belum sampai 2 bulan. Jadi dugong tersebut diselamatkan oleh nelayan dari pantai Tanjung Ular ini, Pak Hasan dan Pak Abed dan rekannya merawat bayi dugong ini selama seminggu. Tepatnya hari ini kita langsung mengevakuasi karena kita memang baru dapat kabar beberapa hari yang lalu. Bayi duyung diletakkan di sebuah kolam penampungan sementara dengan pantauan ketat dokter hewan. Dari Bangka Barat, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. 6 kru kapal layar motor armada Bahari Mulia terombang-ambing selama puluhan jam. Mereka berhasil diselamatkan kapal kargo tujuan Sampit yang sedang melintas. Proses penyelamatan 6 kru KLM Armada Bahari Mulia berlangsung dramatis. Seluruh kru kapal terombang-ambing selama 27 jam di Laut Jawa setelah kapal mereka tenggelam dihantam gelombang tinggi. Selama di atas rakit, kru kapal terus berupaya mencari pertolongan hingga mereka diselamatkan kapal kargo tujuan Sampit, Kalimantan Timur yang kebetulan melintas. Ya lemas lah, ada yang lemas karena nggak ada makanan kan. Cuma ada mie mentah itu, ya itu dimakan sedikit-sedikit. Udah sempat pasrah, soalnya kalau nggak ada kapal itu yang bantu, kami nggak tahu nasib kita yang selanjutnya. Namanya cuaca buruk kan, nggak ada nelayan, nggak ada kapal lewat yang lain-lain. Seluruh kru KLM Armada Bahari Mulia saat ini berada di Sampit dalam keadaan sehat. Alhamdulillah udah dicek KKP Sampit, udah sehat semua. Dicek rapid di Neo Sigma, negatif semua 6 krunya. Kru kapal selanjutnya akan diberangkatkan ke Pelabuhan Semarang, Jawa Tengah untuk kembali ke kampung halaman masing-masing sambil menunggu jadwal keberangkatan kapal dari Sampit. Dari Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Normansyah, iNews melaporkan.